Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan, kelas B1, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel sebagai tugas akhir kuliah saya yang berjudul Evaluasi Kebijakan Tambang Minyak dan Gas Bumi, atau yang sering kita sebut dengan istilah migas, minyak dan gas bumi. Yang melatar belakangi saya kenapa saya ngambil judul artikel ini adalah pertama bahwa Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alamnya, dan segala kekayaan sumber daya alam itu dikuasai oleh negara, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, di mana kekayaan alam yang ada di dalamnya, bumi, air dan segala macam dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang ada di dalamnya. Yang kedua, bahwa uh, sumber daya alam salah satunya adalah migas, pertambangan, minyak bumi dan gas, minyak dan gas bumi. Itu memberikan potensi bagi perekonomian negara yang cukup besar. Seperti yang dicatat oleh BPS, Badan Pusat Statistik, bahwa nilai ekspor migas pada tahun 2022 setiap bulannya mengalami peningkatan dari bulan Januari sampai dengan Agustus. Terakhir tercatat bahwa nilai ekspor migas dalam juta US dollar pada bulan Agustus dicatat sebesar 1686,5 juta US dollar. Di bulan Juli 1367,9 US dollar. Di bulan Juni 1549,3 juta US dollar. Nah, itu membuktikan bahwa sektor migas ini adalah sektor yang sangat menjanjikan bagi perekonomian bangsa kita, Indonesia. Lalu SKK Migas juga mencatat bahwa pendapatan negara dari sektor migas pada tahun 2022 berkisar 61,6 triliun rupiah. Bayangkan, pendapatan negara dari sektor migas 61,6 triliun, berarti sektor migas ini bukan sektor yang yang kita anggap sebelah mata ya. Ini benar-benar sektor yang menjanjikan. Sektor pertambangan ini adalah sektor yang menjanjikan bagi perekonomian negara kita. Nah, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur memiliki kekayaan sumber daya alam migas yang sangat luar biasa adalah Kabupaten Sidoarjo. Khususnya Kecamatan Porong dan Kecamatan Tanggulangin. Kita tentu masih ingat bahwa tahun 2006 lalu terjadi tragedi bencana nasional, lumpur lapindo. Itu di mana bahwa galian gas yang ada di Porong mengeluarkan lumpur yang sangat besar. Nah, itu berarti menandakan bahwa di Sidoarjo itu memiliki potensi sumber daya migas yang sangat luar biasa. Nah, salah satu kecamatannya Kecamatan Porong. Selain itu juga ada Kecamatan Tanggulangin. Di mana di Kecamatan Tanggulangin, menurut catatan saya yang sudah saya riset berdasarkan jurnal-jurnal atau buku-buku yang saya baca, bahwa Kabupaten Sidoarjo sendiri secara keseluruhan memiliki 21 sumur galian migas di lapangan yang ada di lapangan Blok Kunut dan sekitarnya. Dan kisaran migas yang ada di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, itu diprediksi mencapai 5 hingga 10 juta kaki kubik per hari. Bayangkan, kekayaan migas yang ada di dalam bumi Sidoarjo ini sangat besar sekali, dan tentunya kalau digunakan dengan sebaik-baiknya akan mesejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat Sidoarjo. Nah, salah satu perusahaan yang dikasih kepercayaan oleh pemerintah untuk mengelola kekayaan sumber daya alam di Kabupaten Sidoarjo adalah perusahaan swasta. Hal ini memang tercantum dalam undang-undang tentang migas, bahwa perusahaan swasta diberikan kewenangan untuk mengelola kekayaan sumber daya alam di daerah tertentu. Nah, ini kalau kita bicara tentang migas, perusahaan yang dikasih kewenangan untuk mengelola kekayaan sumber daya alam migas adalah PT Minarak Gas Berantas, atau yang dulu kita sering sebut dengan PT Minarak Lapindo. Nah, PT Minarak Berantas Gas ini dikasih kepercayaan, diberikan izin oleh pemerintah pusat untuk mengelola kekayaan sumber daya alam migas yang ada di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Kecamatan Porong dan Kecamatan Tanggulangin. Ya, nah, potensi sumber daya migas yang sangat luar biasa yang membuat PT Minarak Gas Berantas ini berani untuk mengelola kekayaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dan selain itu juga karena mereka sudah mengantongi izin dari pemerintah daerah setempat, khususnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
mereka sudah mengantongi surat keputusan Bupati Sidoarjo tentang izin lingkungan atas kegiatan tambang migas, dan apa namanya, selain itu juga mereka sudah berpegangan terhadap Undang-Undang Migas dan juga Perda nomor 6 tahun 2009 RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo, bahwa memang Kecamatan Tanggulangin dan Kecamatan Porong adalah zonasi pertambangan. Nah, dari tiga pondasi pegangan mereka, itulah yang membuat mereka berani mengelola kekayaan sumber daya alam migas yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Namun, jika kekayaan alam, sumber daya alam tidak dikelola dengan baik, maka selain dampak positif juga kita akan merasakan dampak negatifnya, seperti yang terjadi pada lumpur lapindo tahun 2006 itu. Nah, begitupun sama. Saya melakukan penelitian ini adalah mencari apa sih yang sudah dilakukan oleh PT Minarak Gas Berantas itu dalam mengelola sumber daya kekayaan alam migas. Apa saja yang sudah mereka lakukan, apakah sesuai dengan regulasi yang sudah diatur oleh undang-undang yang tadi saya sebutkan, Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 tahun 2001, dan juga apakah sudah sesuai dengan Perda tentang RT/RW Kabupaten Sidoarjo, atau malah sebaliknya, mereka mengabaikan regulasi yang ada di undang-undang tersebut, seperti itu. Nah, ternyata setelah saya riset ke lapangan, khususnya di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, bahwa aktivitas tambang gas yang sudah dilakukan oleh PT Minarak Gas Berantas diduga menimbulkan dampak negatif untuk lingkungan dan masyarakat setempat, yaitu terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan banjir. Nah, untuk mendukung penelitian saya ini, saya juga memakai penelitian terdahulu sebagai pembanding, bahwa penelitian saya ini adalah penelitian yang baru, ya tidak sama dengan penelitian yang lain. Nah, penelitian terdahulu yang saya pakai di sini, saya pakai skripsinya Muhammad Fahrul Aulia tahun 2022, di mana dia mengambil judul Pertambangan Minyak Bumi menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Hukum Lingkungan Hidup. Dan dia juga mengambil sudut pandang dari hukum lingkungan hidup dan juga hukum fikih lingkungan. Jadi ada dua, dia memakai hukum fikih lingkungan dan juga dia memakai hukum lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Nah, studi kasusnya sama di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Nah, hasil penelitiannya adalah bahwa kalau sesuai dengan perda hukumnya atau aturan hukumnya, apa yang dilakukan oleh Minarak Berantas Lapindo itu sudah sesuai dengan aturan hukum, sudah legal. Artinya adalah memang sudah ada surat izin dari pemerintah kabupaten bahwa aktivitas tambang bisa dilakukan, dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Namun jika diteliti dari sudut fikih lingkungan, bahwa ya. Nah, pada penelitian saya ini saya memakai metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, ya. Lokasi penelitian saya lakukan di Teluk Jambe, Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin. Teknik pengumpulan data yang saya pakai yaitu adalah observasi, pastinya observasi lapangan, wawancara narasumber yang ada di lingkungan tersebut, lalu dokumentasi. Sumber datanya pasti data primer, yaitu semua. Adapun hasil penelitian saya di lapangan adalah dari unsur dari indikator efektivitas kebijakan, bahwa menurut William Dan, bahwa suatu efektivitas kebijakan adalah suatu cara untuk mencapai hasil yang diharapkan atau pencapaian tujuan dengan tindakan. Jadi adalah dengan tindakan kita bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, kalau korelasinya dengan undang-undang ini adalah dengan. Nah, lalu ada indikator yang kedua yang saya pakai adalah responsivitas kebijakan. Nah, menurut William Dan, bahwa daya tanggap adalah suatu kebijakan yang dapat, menurut William Dan adalah daya tanggap adalah seberapa baik suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan preferensi atau nilai-nilai kelompok orang tertentu. Jadi yang ketiga adalah perataan kebijakan. Indikator ini menurut William Dan bahwa standar kesetaraan atau keadilan terkait erat secara legal dan rasional secara sosial. Maksudnya adalah kesetaraan atau keadilan ini harus harus legal, harus, dalam arti kata adalah secara hukum harus legal, harus ada payung hukumnya. Yang keempat adalah ketepatan kebijakan. Apakah menurut William Dan bahwa kelayakan merupakan kriteria
dan digunakan dalam memilih beberapa alternatif untuk mendukung dan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan adalah tujuan yang dapat dicapai. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pada efektivitas kebijakan, pelaku industri pertambangan, dalam hal ini PT Minergas Brantas, tidak melaksanakan regulasi politik yang diatur dalam Undang-Undang Migas maupun Perda RT/RW, seperti mengabaikan pemanfaatan tenaga kerja yang seharusnya pelaku usaha tambang harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan, tapi di lapangan tidak ada. Lalu juga mengabaikan kelestarian lingkungan dan tidak menjalankan secara optimal efektivitas pengembangan kewilayahan, malah yang ada wilayah setempat rusak gara-gara aktivitas tambang. Nah, responsivitas kebijakan, saya dapat simpulkan bahwa adanya respon penolakan dari awal dari awal adanya rencana tambang migas ini sudah ada penolakan gitu dari warga setempat. Namun tetap aja aktivitas tambang ini tetap dilakukan, tetap dijalankan. Dan ini yang kedua juga lokasi tambang dekat sekali dengan pemukiman dan tidak ada hutan kota di sekitarnya, di mana ini bertentangan dengan regulasi Perda nomor 6 tentang RT/RW Kabupaten Sidoarjo bahwa lokasi pertambangan harus jauh dari lokasi huni masyarakat setempat, dan juga di sekitar wilayah tambang harus dibangun hutan kota. Itu kalau menurut RT/RW Perda nomor 6 tentang RT/RW Kabupaten Sidoarjo. Namun yang terjadi di lapangan nggak ada tuh hutan kota di sekitar lokasi pertambangan. Lalu juga lokasi pertambangan juga dekat padat huni masyarakat. Lalu juga hasil tambangnya juga masih lebar begitu, tidak dibenarkan lagi, padahal di Perda nomor 6 itu harus hasil tambangnya harus dibenarkan lagi, sama seperti di Peraturan Migas nomor 22 tahun 2001. Peraturan kebijakan masyarakat berdampak tambang gas di Desa Kedung Banteng ini menuntut keadilan dari dampak banjir yang diduga dari aktivitas tambang galian sumur gas di Teluk Jambe. Sampai sekarang yang merendam sawah yang belum juga kering itu belum ada solusi siapa yang harus mengganti. Pihak Mineral Lapindo juga masih lepas, Berantas Gas juga masih lepas tanggung jawab seperti itu. Ya. Dan ketepatan kebijakan dapat saya simpulkan bahwa kebijakan perizinan tambang gas di Teluk Jambe Desa Kedung Banteng berdampak negatif, yaitu terjadinya penurunan tanah yang semakin dalam yang menyebabkan banjir. Jadi kebijakan migas yang memberikan izin 30 tahun lamanya itu dampaknya ke lingkungan sangat terasa. Pasti akan sangat terasa. Seperti itu. Nah, rekomendasi dari peneliti adalah bahwa peneliti menyarankan kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pemberian izin usaha tambang selama 30 tahun. Yang tadi saya sebutkan alasannya adalah kebijakan eksploitasi sumber daya alam dengan jangka waktu yang sangat panjang tentunya akan mengeruk sumber daya alam yang ada di dalamnya, kekayaan alam yang ada di dalamnya, dan pastinya akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Bayangkan Minergas Brantas saja belum 30 tahun tapi dampaknya sudah besar. Yang kedua, menyarankan kepada pemerintah pusat dan DPR selaku pembuat kebijakan agar memberikan sanksi pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Migas. Kalau saya baca Undang-Undang Migas, tidak ada sanksi pidana bagi pelaku usaha tambang yang dari aktivitas tambangnya dapat berdampak negatif terhadap lingkungan atau kepada masyarakat. Hanya sanksi administrasi, yaitu pencabutan izin, dan pidananya bukan karena ada sanksi pidana tapi bukan karena si pelaku tambang itu melakukan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat gitu loh. Jadi saran saya harus ditambahkan pasal sanksi pidana bagi pelaku tambang yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan juga terhadap masyarakat. Ya. Yang ketiga, menyarankan pada pemerintah daerah dan Kabupaten Sidoarjo agar pengawasan kebijakan rencana tata ruang wilayah RT/RW perlu dimaksimalkan kembali. Harus ada evaluasi kebijakan dalam hal ini. Karena kenapa? Apa yang dilakukan oleh pengusaha tambang itu semuanya nggak sesuai dengan regulasi RT/RW di Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya tadi saya bilang bahwa tidak adanya hutan kota, wilayah tambangnya dekat dengan hunian, lalu hasil bekas tambangnya pun tidak dibereskan kembali. Padahal di RT/RW itu disebutkan bahwa itu harus dijalankan
harus ada hutan kota di sekelilingnya sebagai penyeimbang lingkungan agar tidak terjadi banjir atau apa mungkin. Lalu juga harus jauh dari padat huni penduduk. Nah, ini nggak ada. Nah, ini perlunya pemerintah daerah atau pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan apakah benar ini sudah dijalankan oleh pelaku tambang atau belum. Nah, ini perlu diawasi kebijakan ini. Jadi jangan sampai kebijakan hanya dibuat tapi tidak diawasi, tidak ada kontrol seperti itu. Dari saya itu saja, karena satu lagi Undang-Undang Migas tahun 2000 nomor 22 tahun 2001 ini pun masih sampai sekarang pun masih menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Dalam arti adalah Undang-Undang Migas ini 4 kali masuk MK, Mahkamah Konstitusi, untuk di judicial review. Ya, 4 kali. Itu berarti bahwa undang-undang ini bermasalah dari awal dan harus dievaluasi, harus direvisi. Jadi saran saya adalah kebijakan-kebijakan yang sudah ada, tolong pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat benar-benar mengimplementasikannya dengan baik. Dan mereka kata adalah dalam proses kebijakan juga harus bukan cuma perumusan, bukan cuma pembuatan, tapi juga harus ada kontrol dan evaluasi kebijakan tersebut. Ya, itu saja presentasi dari saya, dari hasil riset saya sebagai tugas akhir kuliah saya. Mohon kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.